Menurut lo kalau syariat Islam itu ada, orang-orang seperti gua berapa lama sebelum dipacung? Berapa lama ya? Iya, berapa lama? Sebenarnya karena kan gini, maksud gua kan kita harus ingat juga, atau gini deh, siapa negara yang mempraktekkan syariat Islam tapi orang yang tidak Islam bahkan sangat tidak align dengan Islam bisa senang ada di sana? Aku jawab yang pertama dulu kali ya. Jadi yang pertama berapa lama ya? Sebenarnya kalau lu nggak melakukan apa-apa, lu nggak dipancung lah. Kan tidak mungkin dong saya tidak melakukan apa-apa dong. Misalnya contoh misalnya lu di Malaka bikin podcast itu nggak ada masalah sebenarnya. Kecuali kalau misalnya lu makar misalnya. Lu pimpin pasukan misalnya, lalu kemudian ya sama kayak di negara ini juga sih, siapapun yang melakukan hal yang sama pasti kena pancung juga kan. Artinya semua orang yang against the rules, aku pikir ya the rules yang sudah disepakati ya tentunya ya pasti akan mendapatkan konsekuensi pastinya kan. Sama seperti ketika orang dia justru ikut rules, dia akan mendapatkan apresiasi gitu kan ya. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, kalau misalnya ada nggak sih negara-negara yang menerapkan syariat Islam di mana orang-orang yang non Muslim itu tidak merasa khawatir lah atau bahkan nyaman ada di situ? Jawabannya untuk saat ini tidak ada. Jadi kalau kita melihat pada fakta yang sekarang nggak ada, tapi kalau kita lihat pada masa lalu tentunya ada. Nah itu misalnya contoh, ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang bukan Muslim ya, dia nulis kitab fikih tentang Islam. Itu banyak sekali. Ataupun mereka diberikan keleluasan untuk bisa memberikan kontribusi meskipun dia tidak meyakini Islam. Contoh yang sangat sederhana ya, misalnya contoh ya, Ibnu Sina. Ibnu Sina itu dia dalam beberapa referensi ya, kalau orang-orang Muslim kan mengira itu adalah orang yang Muslim taat banget kan. Gue pernah dengar soal ini. Tapi silakan beliau aja. Lu pernah baca ya? Beliau aja. Dan dalam beberapa referensi sebenarnya dia penganut aliran yang dalam tanda kutip pada saat itu benar-benar tidak bisa mendapatkan ruang harusnya di dalam kehidupan pada saat itu. Kalau boleh tahu apa tadi? Yang aku baca dia menganut aliran kebatinan. Jadi karena dia sendiri pernah berkata bahwa bapaknya pengikut aliran kebatinan. Nah pada saat itu dia sering kali diajarin oleh bapaknya dan ikut dalam majelis-majelis aliran kebatinan itu. Bahkan akhirnya mengantarkan dia pada ateisme. Nah itu artinya kan sama kayak Coki ini misalnya. Coki misalnya berpikir bahwa aku nggak percaya ada Tuhan misalnya. Apakah Coki masih mendapatkan hak hidup? Tentu saja. Selama kemudian tidak melakukan perkara-perkara yang tadi